Tapi di sini we are notifying viewers that keep going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya sedang belajar bersama membacakan suatu judul sebuah buku zikir singkat doa mustajab yang karya penulis Bapak Ustadz Arif Hidayat Tamrin dengan Bapak Ustadz Saifuddin Aman, dicetak pada Juli 2016. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga serta salawat dan salam untuk baginda Rasulullah SAW serta keluarga dan sahabatnya semua. Dan insya Allah kita selalu juga mendapatkan syafaat di kemudian akhir kelak. Ketahuilah semua manusia sama kejadian. Allah ciptakan manusia menjadi makhluk yang paling istimewa, indah dan punya fleksibilitas tinggi. Mampu beradaptasi, bisa mengikuti perkembangan dan sanggup melakukan apa-apa dan bisa membuat apa-apa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan demikiannya dalam firman-Nya. Dialah yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikanmu seimbang dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki. Dia menyusun tubuhmu. Dalam surat Quran Al-Infitar surat 82 ayat 7-8. Betul, semua manusia sama kejadiannya, bahkan sama juga kedudukan dan kemuliaannya. Maka tidak ada boleh yang saling menghinakan apapun kondisinya. Tapi setiap orang adalah unik dan tidak ada duanya, walaupun dilahirkan kembali. Setiap orang adalah keajaiban dunia. Setiap orang punya kelebihan dan punya kekurangan. Anda tidak mempunyai sesuatu yang saya punya, dan saya tidak mempunyai sesuatu yang Anda punya. Rambut boleh sama hitam, pirang, putih, atau merah. Tapi soal perasaan tidak pernah sama. Kulit boleh sama warnanya, mungkin sama putihnya, sama coklatnya, sama kuning langsat atau abu-abu. Tapi jiwa tidak pernah sama. Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan kita dengan ukuran dan karakter masing-masing. Mari sedikit kita renungkan firman Allah. Dalam Quran surat Al-A'la, surat 87 ayat 2-3. Dialah Allah yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya.
Dan dialah yang menentukan qadar ukuran masing-masing dan memberi petunjuk. Keunikan, keajaiban, ukuran dan takdir, perbedaan karakter dan perbedaan rasa membuat diri manusia menjadi eksklusif. Dan inilah yang membuat setiap orang punya masalah sendiri-sendiri. Cara menyelesaikannya juga sendiri-sendiri. Dan inilah pula yang membuat setiap orang punya kiat-kiat sendiri untuk sukses. Punya cara sendiri-sendiri untuk meraih harapan dan mencapai keinginan. Bisa jadi masalahnya sama dan keinginannya sama. Tapi yang pasti tingkat perasaannya berbeda-beda. Maka hasilnya juga akan berbeda-beda. Boleh jadi kesulitan yang dihadapi sama. Tapi tingkat responnya berbeda-beda. Karena itu tidak ada cara yang pasti untuk menyelesaikan masalah, kecuali hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu hanya dilakukan oleh dirinya sendiri. Sakit misalnya, bisa jadi gejalanya sama, tapi belum tentu bisa sembuh dengan obat yang sama. Kanker misalnya, bisa jadi hasil diagnosanya sama, tapi belum tentu sembuh dengan obat yang sama pula. Karena ternyata sifat sel manusia itu berbeda-beda. Sama bedanya dengan keunikan. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan caranya yang pasti. Mengembalikan semuanya kepada Allah adalah solusi yang murah. Sebab kita adalah milik Allah dan kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang terjadi adalah karena izin Allah. Dan harus kita sadari bahwa sesungguhnya Allah tidak ingin menyengsarakan hambanya. Allah ingin agar kita menikmati hidup ini secara lahir dan batin. Syaratnya hanya satu. Jangan tinggalkan Allah. Dekatilah Allah dan usahakan kita mengenal lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Syukur kalau bisa musyahadah. Ibnu Athilah Asy-Syakandari dalam kitab Hikam mengatakan, Anda akan terus memburu dunia selagi Anda belum musyahadah kepada yang menciptakan dunia. Jika Anda sudah musyahadah kepada yang menciptakan dunia, maka dunia akan mengejar Anda. Dalam bahasa yang sederhana, maaf, waktunya asar sebentar. Nanti kita kembali lagi. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk nggak suaranya? Masuk nggak suaranya? Suaranya masuk nggak? Hah? Enggak, baru ini ayah ngomong sekarang.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi di jeda ada azan asar. Sebentar kita kembali selesaikan satu bab tentang zikir singkat, doa dan muzarab. Dari semua masalah ataupun perasaan yang berbeda-beda, mari kita kembali kepada Allah. Karena kepada Allah lah ada cara yang pasti. Mengembalikan semuanya kepada Allah adalah solusi yang murah. Sebab kita adalah milik Allah. Kita datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Apa saja yang menjadi dan yang terjadi adalah karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun harus menyadari bahwa sesungguhnya Allah tidak ingin menyengsarakan hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar kita menikmati hidup ini secara lahir dan batin. Syaratnya hanya satu. Jangan tinggalkan Allah. Dekatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan usahakan bisa mengenal lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Syukur kalau kita bisa musyahadah. Yang mana Ibnu Athilah Asy-Syakandi dalam kitab hitam mengatakan, Anda akan terus memburu dunia selagi Anda belum musyahadah kepada yang menciptakan dunia. Jika Anda sudah musyahadah pada yang menciptakan dunia, maka dunia akan mengejar Anda. Yang mana dalam bahasa sederhananya, jika Anda sudah makrifat, kenal dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan diri atau mengkondisikan diri dengan Allah, berselaras dengan Allah dalam cinta, dan berselaras dengan semesta alam dan berkarya, berprofesi, maka dunialah yang akan mencari Anda dan rezekilah yang mengejar Anda. Pada hari-hari biasa Anda memburu karunia Allah, karena karunia atau rezeki memang harus dikejar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika sholat selesai ditunaikan, maka bertebaran kamu ke muka bumi dan cari karunia Allah. Quran surat Al-Jumu'ah. Tapi pada saat-saat yang tidak diketahui, rezeki dan karunia akan mencari Anda. Yang mana Ali bin Abi Thalib berkata, rezeki ada dua macam. Rezeki yang mencari Anda dan rezeki yang Anda harus mencarinya. Rezeki yang mencari Anda, dia akan datang kepada Anda walaupun Anda tidak berdaya. Sedangkan rezeki yang Anda harus cari, dia tidak akan datang kepada Anda kecuali Anda yang mencarinya. Beresnya semua urusan terkait bagaimana Anda bisa makrifat kepada Allah. Anda bisa berselaras. Terkait bagaimana Anda bisa makrifat kepada Allah dengan Allah dan berselaras dengan semesta alam. Kemudian bagaimana caranya dan apa yang dilakukan. Untuk itulah, maka dalam pembelajaran buku ini hadir, kita akan dibimbing bisa makin dekat kepada Allah dengan zikir yang singkat dan berdoa yang tepat, atau berbisik kepada Allah, bermunajat secara khusus. Pada saat yang sama, Anda bisa meminta apa saja, doa Anda yang akan mustajab. Dengan itu Anda akan diberikan jalan untuk bisa menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang Anda hadapi. Dan Anda akan mendapatkan kemudahan bisa meraih harapan, insya Allah. Dan barang siapa berpaling dan berzikir kepadaku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran surat Toha, surat ke-20 ayat 124. Zikir dan keluasan maknanya. Zikir dalam pengertian umum adalah ingat pada sesuatu. Zikir menurut Ibnu Qayyim memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keagungan sifat-sifatnya, dengan keindahan nama-namanya dan dengan nikmat-nikmatnya. Ibnu Athilah Asy-Syakandari berkata, hakikat zikir adalah membebaskan diri dari lupa dan menghadirkan hati selalu bersama ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam penjelasannya, berikutnya beliau menyatakan, zikir yaitu menyebut nama Allah dengan berulang-ulang dalam hati dan lisan. Yaitu zikir mengulang-ulang menyebut Allah, menyebut hukum Allah, menyebut-nyebut apa yang dikerjakan Allah, atau menyebut-nyebut hal yang dijadikan sebagai sarana untuk bisa dekat kepada Allah. Terangkum dalam Miftahul Falah.
Ibnu Qayyim berkata, zikir merupakan pintu Allah yang paling agung, yang selalu terbuka antara Allah dan hambanya. Pintu itu tidak akan tertutup kecuali hamba sendiri. Hamba itu sendiri yang menutupnya jika lalai. Bagi suatu kaum, zikir merupakan sesuatu kekuatan hati. Jika zikir terputus, maka hati menjadi lemah. Zikir menghidupkan tubuh. Jika tidak berzikir, maka tubuh menjadi mayit. Zikir memperdayakan potensi kebaikan tubuh. Jika zikir lepas, maka potensi keburukan yang akan berkembang biak. Zikir membuat tubuh hidup semarak, banyak aktivitas. Jika zikir lepas darinya, maka jasad menjadi kuburan. Zikir adalah penyemarak rumah. Jika tidak ada zikir di dalam rumah, maka jadilah rumah hantu. Rumah yang di dalamnya ada zikir akan banyak kebaikan, diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir adalah senjata untuk memerangi para perampok. Zikir adalah air untuk memadamkan api yang membakar. Zikir adalah obat penyakit jasmani dan rohani. Jika tidak ada zikir, maka penyakit makin menyebar. Dengan zikir mereka menolak bencana, menghilang keruatan hidup, meringankan musibah. Jika bala datang, zikir meringankan dan menghilangkannya. Jika datang bencana, zikir jadi penenang. Zikir menerangkan hati yang gelap, membuka mata hati yang tertutup. Zikir membersihkan hati yang kotor. Pengertian zikir sendiri itu ada dua macam. Zikir umum dan zikir khusus. Adapun zikir umumnya di sini adalah menyangkut bermacam-macam ibadah. Seperti sholat, puasa, haji, zakat, membaca Al-Quran, memuji Allah, bertasbih, bertahlil, bersolawat, dan sebagainya. Dikatakan umum karena misinya semata taat menjalankan perintah Allah atau menjalankan suatu kewajiban. Semua ibadah pasti dalamnya dibaca kalimat-kalimat zikir menyebut Allah. Zikir khusus di sini merupakan kalimat-kalimat khusus yang mana nama-nama Allah atau sifat-sifatnya. Zikir ini bisa diucapkan dalam forum umum bersama jamaah dan bisa dijalankan atau diucapkan dalam forum khusus, waktu khusus, dan dengan cara yang khusus. Zikir umum harus diucapkan dengan lisan, tidak cukup di batin atau dalam hati. Zikir ini ada aturannya diterapkan dalam syar'i seperti sholat, di mana semuanya harus mengikuti ketentuan, baik ucapan maupun gerakan, waktu dan kesempatan. Tetapi zikir umum ini ada juga yang pelaksanaan diserahkan kepada kita sesuai dengan kondisi masing-masing. Mengapa zikir harus diucapkan dengan lisan? Karena lisanlah yang sesungguhnya secara nyata banyak salahnya kepada pihak lain. Dan juga lisanlah yang biasa menyampaikan harapan supaya diketahui isi hatinya. Untuk menghapus kesalahan lisan, cara yang paling mudah adalah dengan mengucapkan zikir. Untuk bisa didengar oleh malaikat, maka suara lisanlah yang didengar. Sebab malaikat tidak tahu isi hati manusia kecuali diberitahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat adalah bagian dari zikir, bahkan salat itu sendiri didirikan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah berfirman dalam surat Quran Toha, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk zikir kepada aku. Zikir ibarat tampilan wajah atau tanda khusus yang dipakai untuk banyak hal. Al-Qadhi Iyad menyatakan, zikir mempunyai banyak wajah yang menjadi ciri khusus, diantaranya zikir sebagai wajah ketaatan, wajah kebaikan lisan, wajah hati, wajah kejujuran, wajah ingatan, wajah keagungan, wajah kemuliaan, wajah kebaikan, wajah wahyu, wajah Al-Quran, wajah Taurat, wajah lauh mahfuz, wajah pikiran, wajah doa, wajah kecintaan, wajah taubat.
Tampilan wajah kita terlihat indah atau jelek, menyenangkan atau menyeramkan, tampang senang atau sedih, bahagia atau menderita, ditentukan oleh zikir kita. Orang yang banyak berzikir akan tampak cerah ceria, dan orang yang tidak berzikir akan tampak kumal dan tak bercahaya. Zikir adalah wajah ketaatan. Maka Allah perintahkan dalam firman-Nya surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 41. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir menjadi pertahanan hidup bagi seseorang. Seseorang yang disebut masih hidup atau masih berzikir, disebut mati kalau tidak berzikir walau masih bernyawa. Karena Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah itu seperti orang yang hidup dan orang yang sudah mati. Zikir merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Zikir merupakan topnya ibadah. Zikir menjadi solusi ibadah bagi seorang muslim di saat sudah tidak banyak punya daya. Disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Bushr radhiyallahu an bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, sesungguhnya syariat Islam telah banyak bagi saya. Maka beritahu saya satu amalan yang amalan itu saya bisa mempertahankan keislaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, teruslah menerus lisanmu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat At-Tirmizi. Zikir adalah keperluan pokok dalam hidup. Zikir adalah keperluan pokok setiap muslim. Sama seperti keperluannya untuk makan dan minum. Zikir adalah keperluan pokok lisan. Sama perlunya lisan yang harus berbicara ketika ingin mendapatkan manfaat dari orang lain. Bagaimana orang lain tahu keinginan kita kalau kita tidak berbicara? Begitu pula orang lain bisa tahu apa yang akan dalam perasaan kita dari apa yang kita omongkan. Walau tidak menyebutkan secara terang. Zikir adalah keperluan pokok bagi tubuh. Sama perlunya seorang memerlukan pakaian untuk berhias. Sebab diri manusia bukanlah robot. Atau makhluk yang hanya tercipta dari unsur materi kasar. Justru unsur non-materi itulah yang ditentukan bagi kehidupan manusia, yaitu ruhnya. Sukses atau gagal, selamat atau celaka, bahagia atau menderita ditentukan oleh ruh. Ruh dari Allah, dia ingin selalu berhubungan dengan Allah. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan dan menetapkan kepaduan beribadah. Sungguh pun ibadah dipadukan, tapi Allah masih mengizinkan atau memberi kemurahan untuk ditinggalkan. Tapi zikir sama sekali tidak ada batasan. Ibnu Abbas berkata, Allah tidak memberikan perintah fardu kepada hambanya, kecuali di situ ada batas-batas yang telah ditentukan. Kemudian Allah menerima uzur bagi hamba yang tidak mampu menjalankan keparduannya. Tapi untuk zikir tidak. Sungguh Allah tidak memberi bataskan akhir pada zikir. Allah tidak menerima uzur pada seseorang untuk tidak berzikir. Dengan alasan apapun kecuali akalnya telah rusak. Allah memerintahkan hambanya untuk berzikir dalam keadaan apapun. Yang mana Allah berfirman, maka berzikirlah kepada Allah dengan berdiri, dengan duduk, dan dengan tiduran. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Dan Allah juga berfirman dalam ayat lain, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Tercantum dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Berzikir sebanyak-banyaknya yakni di malam hari, siang hari, di daratan, di lautan, di udara, dalam perjalanan pulang ke rumah, ketika kaya, miskin, ketika sehat, sakit, ketika sendirian ataupun dalam keramaian, dan dalam semua kondisi, situasi, keadaan. Kitab Nurut Tahqiq halaman 147.
Imam Al-Qushairi berkata, zikir adalah publikasi kewalian. Zikir adalah menara atau tower penghubung. Jika mewujudkan kehendak, zikir tanda kebenaran pada permulaan. Zikir bukti pencapaian akhir. Tidak ada hal yang luar biasa selain zikir. Semua perkara yang terpuji kembali kepada zikir. Sumber kebaikan datang dari zikir. Dari penjelasannya Imam Al-Qushairi dapat digarisbawahi bahwa zikir memang luar biasa kegunaannya. Zikir tanda kewalian. Yang maknanya bahwa tanda-tanda orang yang dicintai Allah adalah orang-orang yang banyak berzikir. Ketika Allah sudah menyintainya, maka yang bergerak adalah kehendak Allah. Tidak ada cara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah setelah ketaatan, kecuali banyak berzikir kepada Allah. Disebutkan dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Aku ada prasangka hambaku kepadaku. Aku selalu bersamanya jika hambaku itu berzikir kepadaku. Jika ia menzikirkan aku dalam dirinya, maka aku akan menzikirkan dia dalam zatku. Jika dia menzikirkan aku dalam keramaian masyarakat, maka aku akan menzikirkan dia di tengah-tengah keramaian masyarakat yang lebih baik dari mereka. Jika dia mendekat kepada aku 1 jengkal, maka aku mendekat kepadanya 1 zira atau 1 lengan. Jika dia mendekat kepadaku 1 lengan, maka aku mendekatnya kepadanya 1 hasta. Jika dia mendatangi aku dengan berjalan, maka aku akan mendatangi kepadanya dengan berlari." Hadis riwayat Bukhari. Zikir menara penguat sinyal. Yang maknanya adalah zikir membuat hubungan yang kuat dengan Allah. Sama seperti kuatnya sinyal alat komunikasi yang kita pakai. Sehingga selalu mudah untuk berhubungan dengan Allah. Saat Anda ingin berbicara kepada Tuhan, meminta sesuatu, maka berzikirlah. Karena suara Anda akan didengar tanpa batas. Sinyal yang sangat kuat. Zikir mewujudkan kehendak. Maknanya bahwa zikir menjadi kendaraan yang mengantarkan kepada tujuan. Zikir menjadi kekuatan yang bisa menyampaikan pada yang kehendak. Zikir menjadi tanda kebenaran saat memulai. Maknanya bahwa zikir menjadi kekuatan keyakinan pada saat memulai suatu usaha. Ketika Anda mempunyai sebuah rencana dan mau mengeksekusinya, maka berzikirlah. Dengan berzikir, Anda telah memulai sebuah rencana dengan jalan yang benar dan nanti akan tercapai rencana Anda. Insya Allah. Tindakan Anda dijamin Allah akan berjalan lurus dan benar-benar sampai tujuan ujungnya. Zikir menjadi bukti akhir yang menyenangkan. Maknanya bahwa zikir pada akhirnya mengantarkan Anda pada kesuksesan sampai pada akhir yang menyenangkan. Imam Al-Qushairi juga berkata, zikir adalah kekuatan dahsyat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahkan zikir dia adalah jalan tol menuju Allah. Dan tidak ada orang yang bisa sampai di sana kecuali dengan melanggengkan zikir. Termasuk dalam Ar-Risalah Al-Qushairi halaman 110. Di antara yang lainnya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim berkata, tidak diragukan bahwa hati bisa berkarat seperti besi, tembaga dan sejenisnya. Zikir akan menjernihkan hati hingga jernih seperti kaca cermin, yang bila dibiarkan akan menjadi butek, berkarat dan tampak gelap. Karat hati disebabkan oleh 2 hal, yaitu lalai dan dosa. Untuk membersihkan hati, lakukan 2 hal, yaitu dengan istighfar dan zikir. Barang siapa yang dalam kebanyakan waktunya lalai, maka karatnya akan makin bertambah-tambah. Karat itu tergantung pada kelalaian.
Jika hati telah berkarat, maka yang terlihat hati adalah gambar yang bukan semestinya. Dia akan melihat gambar batil menjadi gambar yang hak dan gambar yang hak menjadi batil. Semakin banyak karat, maka akan gelap hati dan tidak tahu yang mana yang hak. Dan orang yang sudah tidak lagi ingat atau tidak lagi berzikir, dialah orang yang telah mendapatkan siksa dari Allah. Tidak berzikir adalah sebuah siksa terbesar bagi hatinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, dan janganlah kamu taati orang yang telah kami lalaikan hatinya dari berzikir kepadaku. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Dari kitab Al-Wabil Asyayib bin Al-Kalimat Al-Thayyib Ibnu Qablin. Orang-orang yang berzikir, mereka yang selalu ingin bertemu Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Mereka ingin mengembalikan semua urusannya kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya urusan dan akan menyelesaikan semua urusan hambanya. Mereka yang tidak mau berzikir, hakikatnya adalah orang yang tidak ingin kembali kepada Allah. Merasa sudah mampu dan tidak perlu pertolongan Allah. Tidak berharap berjumpa Allah. Mereka lalai dari berzikir karena terlalu sibuk dengan urusan dunia. Mabuk dunia. Dan merasa tenang dengan dunia. Allah pastikan hidup sengsara di akhirat. Yang mana Allah berfirman. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dan kehidupan itu, dan orang-orang yang lalai tidak menzikirkan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Quran Surat Yunus Surat ke-10 ayat 7-8, yang mana artinya, barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada Tuhan yang Maha Pemurah, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu tercantum dalam Quran Surat Al-Zukhruf Surat ke-43 ayat 36. Imam Fakhruddin Ar-Razi pun berkata, sesungguhnya yang menyebabkan orang masuk neraka jahanam adalah lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang bisa membebaskan orang dari neraka jahanam adalah zikir kepada Allah. Orang-orang yang ruhnya dibiasakan berzikir, mereka menemukan rasa dan bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila hati lalai dan zikir kepada Allah dan hanya menghadap kepada dunia dan kesenangannya, maka dia akan menjadi rakus, menurutkan kesenangannya, dan kesenangan yang tidak memuaskan masuk ke kesenangan lain, mengejar satu tuntutan lainnya. Dengan menurutkan kesenangan dan mengejar kesenangan, pada akhirnya dia masuk ke satu kegelapan dan terus-menerus menyusuri kegelapan yang lain. Begitu seterusnya. Namun, bila hati mau berzikir, maka dia akan terbuka dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari derita. Tafsir Al-Fakhru Ar-Razi juz ke-4 halaman 472. Ahmad Razuk berkata, hal-hal yang istimewa bagi seorang terjadi dengan 3 hal, dengan ucapan zikir, dengan perbuatan, dan dengan pandangan mata. Dan yang paling besar adalah dengan zikir atau ucapan. Tidak ada amalan yang lebih bisa menyelamatkan seseorang dari siksa selain zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan segala sesuatu bagai minuman dan pasta yang memberikan manfaat bagi kehidupan secara umum. Tapi harus diingat bahwa dalam keumuman itu ada sesuatu yang khusus mempunyai keistimewaan. Di tengah masyarakat yang hidup secara umum dan biasa, pasti ada yang luar biasa. Maka kewajiban kita adalah menjaga yang umum untuk kepentingan umum dan menerapkan yang khusus atau istimewa sesuai dengan keadaan seseorang yang luar biasa. Tercantum dalam Qawaid Tasawuf Ahmad Razuk halaman 37.
Ibnu Azibah berkata, keterbukaan hati sampai pada maqam ridho tidak akan terjadi kecuali dengan sepenuhnya 3 hal pada permulaannya, yaitu larut dalam nama Allah, yakni dengan berzikir, bersahabat atau selalu bersama orang-orang yang berzikir, konsisten menjalankan amal soleh dan berpegang pada syariat. Adapun faedah zikir, mengapa kita harus berzikir kepada Allah? Sebelum mendapatkan jawaban, renungkan dan pikirkan bahwa kehidupan hati Anda itu sangat menentukan hidup Anda daripada kehidupan fisik Anda. Kehidupan hati Anda akan membuat Anda menjadi orang yang lapang dan penuh kedamaian. Kehidupan hati Anda menjadikan Anda hidup indah di dunia dan berlanjut lebih indah di akhirat nanti, insya Allah. Sedangkan kehidupan fisik hanya sementara, dibatasi oleh waktu, sebentar lagi rusak dan kembali kepada tanah. Jadi, jawabannya adalah kita ingin menghidupkan hati kita. Kita ingin agar hati kita menjadi baik. Kita ingin agar hati kita menjadi pengendali. Dengan berzikir hati kita menjadi hidup, dengan berzikir hati kita akan menjadi baik. Sebab hatilah yang menentukan diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dalam sabdanya, ketahuilah, di dalam diri manusia ada segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Jika dia rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Dan ingatlah, dia itu adalah jantung atau kolbu. Hadis ini merupakan personifikasi bahwa jantung adalah pusat kehidupan jasad. Karena dialah yang bertanggung jawab mengalirkan darah ke seluruh sel tubuh. Sedangkan pusat kehidupan diri manusia secara utuh ialah hati. Hati atau kolbu dalam jati diri manusia bukanlah jantung. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud kolbu adalah latifah robaniyah. Esensi ketuhanan yang membuat hidup manusia menjadi hidup, bukan fisik. Karena kalau kolbu ini yang disamakan dengan jantung, tidak ada bedanya manusia dengan binatang yang juga punya jantung. Zikir di samping berfungsi untuk menghidupkan, dia mempunyai fadilah dan kegunaan yang sangat besar. Kegunaan itu sendiri dikaitkan dengan keperluan hidup dan keinginan hidup, supaya hidup menjadi indah dan nikmat. Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan banyak sekali tentang manfaat dan kegunaan zikir. Di antaranya seperti di bawah ini. Zikir membuat hidup lapang. Maksudnya orang yang berzikir, dadanya akan lapang, hidupnya akan lapang, rezekinya juga akan lapang. Allah berfirman yang artinya, dan barang siapa berpaling dari zikir kepadaku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Toha, surat ke-20 ayat 124. Zikir menghadirkan ketenangan. Orang yang berzikir hatinya akan menjadi tenang. Dan ketenangan akan mengantarkan kepada bahagia. Orang yang tenang akan mampu menyelesaikan semua persoalan. Mudah mendapatkan inspirasi dan aspirasi. Firman Allah berbunyi yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd, surat ke-13, ayat 28. Zikir membebaskan dari pengaruh setan. Artinya orang-orang yang berzikir akan lepas dari rongrongan setan. Orang bisa celaka, orang bisa sengsara, orang bisa berbuat nekat dan hilang akal sehatnya manakala sudah dipengaruhi kekuatan jahat setan. Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang berpaling dari
zikir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang jadi teman yang selalu menyertainya. Quran surat Al-Zukhruf surat 43 ayat 36. Zikir mendatangkan keberuntungan. Dengan berzikir Anda mendapatkan keberuntungan sesuai dengan apa yang diperlukan oleh Anda, baik keberuntungan bersifat materi maupun keberuntungan bersifat nikmat batiniah atau terhindar dari musibah. Allah berfirman, dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 45. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaran kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Tercantum dalam Quran surat Al-Jumu'ah surat 62 ayat 10. Zikir menghapuskan dosa, mendatangkan pahala besar. Dosa adalah kotoran. Dosa adalah penutup jalan rezeki. Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang berzikir. Allah akan memberikan upah berupa materi di dunia, pahala berupa kenikmatan di akhirat kepada orang-orang yang berzikir. Maka jika Anda merasa rezeki seret, upah atau gaji tidak naik-naik, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Allah berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah menyediakan untuk mereka ampunan dan upah yang besar. Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayat 35. Zikir mendatangkan karunia yang lebih besar. Zikir mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada doa. Kalau umpamanya berdoa minta rezeki $1.000, maka Allah bisa saja kasih $1.000 atau kurang dari itu. Namun kalau Anda berzikir, Allah akan kasih lebih dari itu. Bisa $1.500, bisa $2.000. Yang mana disebutkan dalam hadis qudsi, yang artinya, barang siapa yang zikir kepadaku menjadi kesibukannya, maka aku akan memberinya sebaik-baiknya yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Hadis riwayat At-Tirmizi. Zikir mengantarkan pada kesuksesan. Ketika orang-orang yang sedang sibuk berpikir dan sedang mencari-cari cara, maka orang yang berzikir sudah sampai pada yang dituju. Orang yang berzikir jauh lebih cepat mendapatkan kesuksesan dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Yang mana disebutkan dalam suatu hadis dari Abu Hurairah berkata, adalah Rasulullah SAW berjalan di sebuah jalan di Mekah, lalu melewati sebuah gunung yang dinamakan Jumdan. Kemudian beliau bersabda, berjalanlah kalian, ini adalah gunung Jumudan, dan Mufaridun sudah menjadi juara di sana. Para sahabat bertanya, siapa itu Mufaridun? Rasulullah SAW menjawab, yaitu laki-laki dan wanita yang banyak berzikir. Zikir mendatangkan seluruh kehidupan, keperluan hidup. Allah Maha Kuasa tanpa perantara. Namun Allah punya malaikat yang diturunkan langsung untuk membantu makhluknya. Ada malaikat-malaikat khusus yang diturunkan kepada orang-orang yang berzikir. Malaikat-malaikat inilah yang membantu mewujudkan harapan orang-orang yang berzikir dan memenuhi apa yang menjadi keperluannya. Yang disebutkan dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah punya malaikat yang berkeliling di setiap jalan untuk mencari orang-orang yang berzikir. Jika mereka menemukan orang-orang yang berzikir, mereka menyeru, kemari, apa keperluan kamu? Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, para malaikat itu kemudian menyelimutkan sayapnya ke semua penjuru langit dunia. Manfaat zikir
Yang lain adalah memberikan kebaikan dan keberkahan dalam semua hal. Ancaman keburukan bisa terjadi di mana saja. Di kantor bisa saja ada keburukan. Baik dari pihak yang tidak senang, atau dari pihak yang dengki, atau bahkan dari hal-hal yang tidak nampak. Di jalan juga demikian. Di tempat-tempat orang berkumpul juga ada potensi keburukan. Bahkan di tempat tidur sekalipun. Maka demi memperoleh kebaikan dan terhindar dari keburukan, banyaklah berzikir kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah satu kelompok orang berkumpul dan di situ tidak berzikir kepada Allah, kecuali mereka akan mendapatkan kerugian. Tidak ada seorang yang berjalan di sebuah jalan dan dia tidak berzikir kepada Allah, kecuali dia akan mendapatkan kerugian. Tidak ada orang yang hendak tidur dan dia tidak berzikir kepada Allah, kecuali dia akan mendapatkan kerugian. Zikir memantapkan keislaman. Suatu saat Anda bisa dihinggapi rasa malas, didominasi oleh kebosanan, kemudian muncul pikiran-pikiran negatif tidak ingin berbuat apapun untuk orang lain, atau bahkan kebaikan untuk diri sendiri. Saat itulah perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang lemah tidak bisa bangun malam, pelit memberikan infak hartanya dan takut diserang musuh, hendaklah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda tidak mampu menjalankan semua ketaatan, maka zikir bisa menambal kekurangan Anda dalam ketaatan dan ibadah yang juga menutup keteledoran Anda. Zikir menghadirkan keberuntungan di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak ada waktu berlalu bagi anak Adam yang tidak berzikir, kecuali dia akan mendapatkan kerugian di hari kiamat. Zikir membuat hidup menjadi hidup. Hidup Anda tidak ada artinya kalau Anda tidak memberi manfaat apa-apa. Bisa jadi keberadaan Anda dianggap seperti ketidakadaan Anda, karena Anda menyebalkan atau merugikan banyak orang. Hidup menjadi hidup artinya hidup yang penuh nikmat, berguna bagi orang lain, bagi bangsa dan negara. Berzikir akan membuat Anda hidup pikirannya, hidup usahanya, hidup jiwanya, hidup jasmaninya. Hiduplah Indonesia Raya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya itu seperti orang hidup dan orang mati. Zikir menjadi amal terbaik, mengangkat derajat dan lebih baik daripada sedekah emas. Orang yang berzikir akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Bisa jadi Anda berpikir kalau derajat kemuliaan itu ada dalam kekayaan, maka Allah akan beri kekayaan. Tapi memang zikir nilainya sangat jauh dari sekedar materi. Bahkan pahalanya melebihi pahala orang berjihad di medan perang. Yang mana disebutkan dalam hadis yang artinya dari Mu'az bin Jabal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidakkah kamu mau aku beritahu dengan sebaik-baik amalan kamu? Yang paling bersih di sisi Tuhanmu, paling tinggi derajatnya bagi kamu, lebih baik bagi kamu dibandingkan dengan infak emas atau perak, lebih baik daripada kamu bertemu musuh yang bisa jadi kamu membunuhnya atau justru yang kamu dibunuh. Para sahabat menjawab, boleh ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir menjadi penolong. Diriwayatkan dari Wahab bahwa Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, apa balasan orang yang berzikir kepadamu dengan lisannya dan dengan hatinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, hai Musa, aku akan memayungnya di hari kiamat dengan payung ars, dengan payung arsiku, dan
aku akan jadikan dia di bawah perlindunganku. Musa bertanya, wahai Tuhan, siapa hamba-Mu yang paling celaka? Allah menjawab, orang yang tidak mengambil manfaat dari nasihat dan tidak berzikir kepadaku di kala sunyi. Zikir merupakan amalan yang paling besar, yang bisa mendatangkan perlindungan Allah di hari kiamat. Zikir adalah kekuatan Anda pada saat menghadapi lawan dan berbagai masalah. Zikir merupakan tempat perlindungan yang nyaman. Siapa yang memasukinya, dia akan aman. Selagi Anda dalam bungker pengamanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda tidak perlu takut oleh siapapun. Dari orang-orang yang akan mencelakai Anda. Jika Anda ingin sukses dalam segala urusan dan tujuan. Jika Anda menghadapi orang zalim atau penguasa yang kejam atau curang, maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah seraya memohon pertolongan, bantuan dan kekuatan. Pertolongan itu dengan banyak membaca tasbih, tahlil, istighfar, berdoa, bersedekah, dan sebagainya. Semua yang Anda zikirkan itu akan mendatangkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kekuatan dan keamanan kepada Anda, sehingga Anda sampai pada yang Anda tuju tanpa menemui hambatan, kesakitan atau kecelakaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya salah satu hambaku akan ditanggung oleh hambaku lain yang berzikir kepadaku. Dia itu diselamatkan oleh temannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Berzikirlah yang banyak. Artinya zikir seperti yang sudah disebutkan, artinya ingat pada sesuatu. Tetapi zikir di sini yang dimaksud adalah ingat kepada Allah. Mengapa kita harus berzikir? Karena zikir adalah makanan pokok ruhani kita. Kalau kita tidak berzikir, ruhani kita akan mati. Kalau ruhani kita mati, berarti hidup tanpa ruh. Sama dengan hayawan. Dia hanya hidup dengan nyawa tanpa ruh. Sebab ruh manusia hakikatnya adalah ruh Allah yang ditiupkan kepadanya. Orang yang tidak berzikir akan dilupakan Allah dan dibuat lupa pada dirinya. Jadilah dia hidup dengan sesuka kemauan nafsunya. Apa saja yang ada dimakan. Apa saja diembat. Padahal dia tahu itu bukan haknya. Hidup tidak membawa kebaikan bagi diri sendiri dan tidak memberi kebaikan kepada orang lain. Sungguh memang ruhani itulah yang menentukan nilai kehidupan. Dialah yang menyemangati tubuh dan dialah yang menjadikan tubuh ada harganya. Makanan pokok ruhani tidak sama dengan makanan pokok jasmani. Makanan pokok jasmani harus disantap sesuai dengan porsi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kalau kebanyakan, tubuh bisa kegemukan dan itu mungkin mengundang banyak penyakit. Tapi kalau kurang, tubuh akan lemas dan penyakit pun akan menyerang. Tapi makanan pokok ruhani tidaklah demikian. Bila zikirnya sedikit, jiwa akan gersang dan mudah stres. Dan itu akan berakibat buruk bagi dirinya. Sama dengan orang-orang munafik. Bila zikirnya banyak, orang akan kuat dan sehat. Semakin banyak zikirnya, semakin kuat dan sehat. Dia akan kuat daya pikirnya, kuat daya ingatnya, kuat daya imajinasinya, kuat daya kreativitasnya. Tentu juga akan sehat dan kuat fisik dan mentalnya. Kuat dan sehat akan mengantarkan kesuksesan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-10. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah yang sebanyak-banyaknya. Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Dan zikirkan nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari. Quran surat Ali Imran ayat 41. Zikir-zikir mana yang banyak itu bagaimana? Apakah mengucapkan kalimat yang panjang dan lebar seperti satu surat Al-Baqarah? Atau kalimat yang tersusun menjadi sekian halaman?
Para ulama menyatakan bahwa yang dimaksudkan zikir yang banyak ialah satu, bahwa zikir itu selalu menyertai manusia dalam segala keadaan, dalam segala urusan, dalam segala kejadian, dalam segala tempat, di mana saja, kapan saja. Misalnya pada saat mau tidur, berzikir. Saat bangun tidur, berzikir. Saat mendapat nikmat, saat mendapatkan musibah, saat sedih, saat bahagia, dan sebagainya. Zikir diucapkan saat memulai aktivitas, sedang beraktivitas, mengakhiri aktivitas, dan sesudah aktivitas. Zikir tidak boleh dilalaikan karena sibuk urusan harta dan keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari berzikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Yang kedua, bahwa kita diperintahkan untuk berzikir yang banyak supaya kita masuk dalam golongan muslimin yang syidikin, yang benar. Tidak seperti orang munafik yang sedikit zikirnya, yang mana dinyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria di hadapan manusia, dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Dari kedua maksud di atas, kita memahami bahwa zikir yang banyak itu bukan berarti zikir dengan mengucapkan kalimat yang panjang dan melembar-lembarkan halaman. Zikir itu bisa berupa kalimat pendek atau hanya Asmaul Husna yang diucapkan dalam segala keadaan yang diulang-ulang. Zikir yang tidak kenal waktu dan diulang-ulang dalam jumlah yang banyak dan dilaksanakan secara istiqomah. Itulah yang diajarkan oleh para ahli tasawuf dan wali-wali Allah. Sehingga dengan itu Allah memberikan karomah kepada mereka. Untuk para pemula, biasanya dibimbing oleh berzikir dalam bilangan tertentu. Zikir yang efektif dan tepat pada tujuan. Membaca Al-Quran, walau tidak mengerti artinya, akan tetap mendapatkan pahala. Tetapi pahalanya akan semakin besar dan manfaatnya semakin terasa oleh tubuh kalau membaca Al-Quran dibarengi dengan mengerti artinya, memahami maksudnya, dan menjalankan kandungannya. Membaca Al-Quran juga termasuk berzikir. Tetapi dalam buku ini saya ingin membatasi kata zikir hanya pada ucapan yang ringan. Tetapi manfaatnya luar biasa. Dan itulah zikir Asmaul Husna yang merupakan nama Allah. Nama-nama Allah turunan dari kalimat tauhid. La ilaha illallah. Zikir kalimat tauhid dan turunnya adalah zikir yang paling afdol, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim. Tasbih adalah separuh timbangan, pujian memenuhi timbangan. Dan la ilaha illallah membuka hijab Allah hingga terang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sebaik-baik doa adalah doa di padang Arafah. Dan sebaik-baik yang saya ucapkan pada para nabi sebelum aku adalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hadis riwayat Imam Malik. Banyak yang bersaksi dan mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid, sebelum ada halangan antara kamu dan kalimat kesaksian itu. Hadis riwayat Abu Ya'la. Beberapa hadis tersebut menunjukkan bahwa kepada kita bahwa zikir kalimat tauhid adalah pokok dari semua zikir. Dan zikir inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW secara khusus
dengan teknik khusus kepada Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq. Zikir ini sangat efektif karena pendek kalimatnya, tetapi justru sangat berdaya guna dan berhasil guna serta berdahsyat khasiatnya. Karena Allah memerintahkan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, maka dalam konteks zikir yang dengan kalimat tauhid, kita akan mengulangi dalam bilangan yang sebanyak-banyaknya. Kita bisa menzikirkan kalimat La ilaha illallah sampai 100 kali atau 1000 kali misalnya. Begitu juga ketika kita menzikirkan salah satu Asmaul Husna, kita menzikirkannya sampai pada bilangan-bilangan tertentu yang kita yakini jumlahnya. Pengulangan zikir satu nama Allah yang sangat penting artinya. Karena satu nama Allah itu berarti berfokus pada satu solusi masalah yang kita hadapi, atau satu fokus harapan yang ingin kita raih. Maka sebelum berzikir, Anda harus samakan kehendak Anda itu dengan kehendak Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna. Misalnya jika Anda adalah lemah dan tak punya kemauan, dan Anda hanya ingin mempunyai kehendak atau kuasa, maka nama Allah yang pas untuk Anda zikirkan adalah Al-Qadir. Zikirkan Ya Qadir sebanyak-banyak. Anda pasti bisa fokus, serius, tidak lalai, dan sekaligus memberikan afirmasi pada diri Anda untuk menjadi orang yang kuat dan punya kekuasaan mengatur diri sendiri. Syarat zikir dan doa adalah khusyuk. Dan khusyuk bisa terjadi kalau Anda fokus. Syarat zikir adalah yakin, percaya sepenuh hati. Dan Anda bisa yakin kalau Anda tahu apa yang Anda pikirkan. Syarat zikir dan doa adalah tidak lalai. Dan Anda tidak akan lalai kalau Anda mempunyai penegasan pada diri sendiri atau punya afirmasi. Karena itu, agar zikir benar-benar bisa menghadirkan keajaiban, Anda perlu mengambil beberapa langkah. Yang pertama, mulailah dengan memikirkan. Pikirkan apa yang sedang Anda inginkan dan visualisasikan. Yang kedua, memantapkan hati dengan penuh keyakinan. Yakinkan hati Anda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengabulkan. Yang ketiga, sebutkan dalam zikir dengan berulang-ulang. Ucapkan dengan secara berulang-ulang sampai Anda bisa masuk ke dalam bawah alam sadar. Pentingnya visualisasi dan persemaian. Arti visualisasi adalah pengungkapkan suatu gagasan atau perasaan dengan menggunakan bentuk gambar, tulisan, kata dan angka, peta, grafik dan sebagainya. Visualisasikan merupakan gambar pendahuluan dari apa yang kita inginkan. Akhir pencapaian kita diawali dari sejauh apa yang akan kita gambarkan. Semakin jelas gambaran kita, akan semakin mendekati nyata apa yang akan kita capai. Ibarat sebuah bangunan, ia akan terwujud sesuai dengan rancangan kita. Visualisasi mempunyai peran penting dalam kehidupan kita. Kita yang mempunyai harapan atau menginginkan mendapatkan sesuatu, hakikatnya kita sudah tahu apa yang kita tuju. Tapi kita belum menghubungkan diri kepada sesuatu yang kita tuju. Dengan visualisasi berarti kita menghubungkan diri kita pada kita yang kita tuju. Dengan menampilkan gambar-gambar bergerak menjadi sebuah cerita. Kita telah menghubungkan diri dengan memancarkan gelombang, vibrasi atau frekuensi yang sama dengan apa yang kita harapkan dan apa yang kita tuju. Bila getaran, gelombang atau frekuensi kita sama, maka berarti kita sudah tersambung dengan apa yang kita harapkan dan kita tinggal menariknya datang kepada kita. Bagaimana cara menariknya? Cara menariknya yaitu dengan melakukan persemaian dan afirmasi. Persemaian ialah mengkondisikan seakan harapan itu sudah ada pada diri Anda dan sekarang Anda sedang menikmatinya. Setelah bervisualisasi, munculkan sensasi bahwa Anda sedang merasakan getaran atau vibrasinya. Jika Anda memvisualisasikan masuknya energi dengan gambar cahaya putih yang memancar dari atas ubun-ubun Anda,
maka rasakan cahaya itu sekarang menjadi getaran yang merambat ke tubuh Anda. Jika Anda belum bisa menggambarkan masuknya energi dalam wujud cahaya, maka Anda bisa menggambarkan masuk energi dalam wujud udara yang masuk ke dalam diri Anda. Kemudian rasakan sensasinya. Panas atau dingin merayap ke tubuh Anda. Ciptakan rasa mengalirnya energi dari pikiran Anda. Sebab segala sesuatu bisa ada dari pikiran Anda. Sebaliknya, sesuatu itu sesungguhnya ada, tetapi karena pikiran Anda menolak, maka tidak pernah Anda rasakan adanya. Merasakan harapan sudah ada dalam diri sebelum harapan itu terwujud adalah anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Merasakan sudah punya sebelum sesuatu itu ada merupakan cara yang dahsyat untuk menjadikan suatu kenyataan. Dikisahkan seorang wanita Arab Badui mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak orang yang meminta kepadanya. Kemudian wanita Badui itu menyuruh suaminya untuk datang kepada Rasulullah dan meminta-minta. Maka saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meminta kepadaku, aku akan memberinya. Dan barang siapa yang sudah merasa kaya, maukah Allah akan membuatnya kaya yang sesungguhnya. Inilah hadis tentang persemaian yang sudah diamalkan dan dikaji oleh para ahli dari barat. Sementara kita umat Islam tidak pernah menyadarinya, sehingga kita tidak mengalami perubahan dalam hidup. Untuk menjadi orang kaya, kita harus menyemaikan diri seperti orang yang sudah kaya. Untuk bisa memiliki rumah, kita harus menyemaikan diri seperti sudah punya rumah. Untuk menjadi pengusaha yang baik, Anda harus persemaikan diri sudah menjadi pengusaha yang baik. Untuk sembuh, kita harus persemaikan diri untuk menikmati kesembuhan. Untuk mencapai sebuah jabatan, kita harus mensemaikan diri untuk menduduki sebuah jabatan dengan segala kebijakannya. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertegas, yang artinya, barang siapa yang menyelaraskan dan menyemaikan kehormatan dalam dirinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi dirinya terhormat. Dan barang siapa yang menyelaraskan dan menyemaikan diri sudah kaya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikannya dia kaya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada kisah zikir yang patut untuk direnungkan, yang mana disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Nabi Musa bertanya kepada Allah minta penjelasan. Wahai Tuhan, bagaimana bisa mengetahui siapa orang yang Engkau cintai dan orang yang Engkau murkai? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, hai Musa, sesungguhnya jika aku mencintai seorang hamba, aku jadikan padanya ada dua tanda. Yang pertama, aku ilhamkan kepadanya zikir kepadaku supaya dia berzikir di alam malakut dan alam muluk. Yang kedua, aku jaga dia dari laranganku dan dari murkaku, supaya dia tidak tertimpa siksaku dan bencanaku. Hai Musa, sesungguhnya jika aku membenci kepada seorang hamba, aku jadikan padanya dua tanda. Nabi Musa bertanya, ya Tuhan, apa itu tandanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, yang pertama, aku buat dia lupa dari zikir kepadaku. Yang kedua, aku biarkan dia tanpa bimbingan, sehingga dia jatuh menerjang laranganku. Sebab kebencianku, maka halal baginya mendapatkan siksaku. Disebutkan dalam sebuah atsar, ketika Nabi Daud duduk dalam tempat ibadah yang sedang membaca Zabur, tiba-tiba dikejutkan pemandangan pada seekor cacing merah di dalam tanah. Nabi Daud berkata dalam dirinya, apa yang dikehendaki Allah dengan cacing ini? Maka Allah memberikan wahyu kepada cacing sehingga bisa berbicara. Cacing itu berkata, hai Nabi Allah, di hari-hariku Allah ilhamkan kepadaku untuk mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar sebanyak 1000 kali.
Sedangkan di malam-malamku, Allah ilhamkan kepadaku untuk mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammadinil Nabi Umi wa ala alihi wa sahbihi wa salim sebanyak 1000 kali. Lalu bagaimana dengan kamu? Apa yang kamu ucapkan sehingga aku bisa mendapatkan faedah dari kamu? Nabi Daud tidak berkata apa-apa. Dia hanya menyesal atas hinaan cacing. Maka segera bersujud khusyuk dan bertaubat kepada Allah. Disarankan kepada Anda untuk pendalaman dan pengamalan zikir, sebaiknya Anda memperoleh bimbingan dari ahli zikir, atau dari guru, atau dari mursyid, atau dari ahli marifat, disertai mengikuti salah satu tarekat yang tersambung pada Rasulullah SAW. Demikianlah di bab pertama ini saya menyampaikan sedikitnya, kurang lebih bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.